Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema cara mencintai istri yang benar. Wah, tadi yang pertama apa aja nih, Yang Ustaz? Masih ingat pertama nggak? kita sudah bahas, Ustaz Ilman sudah, Ustaz Syam ya, Iya, membahas Ustaz tentang Syam. bagaimana cara mencintai istri yang benar dengan mencium kening istri. Nah, perhatian kepada istri, ya. Kemudian saya juga bahas tidak boleh memukul istri. Ustaz Jangan Maulana sampai tadi tega, tuh. harus berlemah lembut kepada istri. Masya Yang Allah. ketiga, Yang ketiga Ustadz Hilman tadi, cara mencari istri yang ketiga dengan cara memanggil sebutan yang enak didengar. Iya. Sebutan sayang, sebutan yang disukai, jangan yang gak disukai. kan memang dilarang oleh Nabi panggil yang buruk. Ah, Masya Allah, luar biasa. Tapi dalam hubungan ini memang luar biasa Ustadz ya. Ya, apalagi gini, kadangkala tanpa kita sadari harusnya ada pembicaraan setiap hari. Itu, komunikasi namanya. Karena kenapa? Ketika ada orang tidak berkomunikasi sama isi, diam-diam, bahkan ada ancaman loh, sampai 3 bulan tidak pernah ngomong sama istri, itu terancam. Nauzubillah min zalik. Karena Terancam memang apa? pasti terancam perceraian kan? Iya. Nauzubillah min zalik. Memang tuh komunikasi penting banget ya. Ustadz Irman mau nih bicara masalah tentang komunikasi sekarang ini kan udah canggih. Tapi kadang-kadang justru gadget ini malah menyibukkan, mohon maaf, masing-masing pasangan ini dengan gadgetnya. Jadi lupa komunikasi antar pasangan. Apa yang harus dilakukan Ustadz Irman nih? Iya, baik. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Jemaah Islam Itu Indah yang dicintai Allah. Cara mencintai istri yang keempat, salah satunya adalah dengan menghadirkan waktu untuk ngobrol dengan istri kita. Untuk komunikasi dengan istri kita. Untuk mau mendengarkan cerita dari istri kita. Ini mohon maaf ya, otokritik bagi kita para suami mungkin ya, bagi saya, bagi Ustaz Syam, bagi Mas Fadli juga. Kadang kita itu kalau dengerin teman cerita, kita siap mendengarkannya. Tapi kalau ketika istri kita cerita, kadang-kadang kita suka malas mendengarkan. Kenapa? Padahal nggak boleh begitu. Kenapa? Ya karena mungkin waktunya, karena mungkin kesibukan kita Karena kan. lagi capek, Karena lagi capek. mungkin, ya. Padahal seharusnya para suami tahu, bagi seorang istri itu didengarkan oleh suami itu adalah kebahagiaan yang paling luar biasa. Jadi kalau istri kita cerita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan ceritanya. Walaupun kita tahu ceritanya berulang-ulang kali sama. Istri kita kadang-kadang menceritakan 99 kali sama ceritanya itu juga gitu. Sabar banget suaminya nih. Iya, kayaknya ceritanya udah dari kemarin. Tapi tetap tunjukkan bahwa kepada dia bahwa kita lagi antusias mendengarkannya. Oh ya bunda, oh ya, Masya Allah, masa sih? Itu kebahagiaan yang paling hakiki. Makanya para suami harus tahu ya, ternyata kebutuhan kosakata perempuan dengan laki-laki itu beda. Laki-laki itu kebutuhan kosakatanya kurang lebih 7.000 kata setiap hari. Kalau perempuan itu minimal 20.000 kata setiap hari. Subhanallah. Makanya saya itu kalau istri saya lagi cerita dengerin aja. Mungkin dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Gitu. Oh ya Allah. Baru 10.000 kan? Iya, baru 10.000. Dan jangan kaget ya, kalau nanti mohon izin, mohon maaf, kalau istri kita tidak mendapatkan telinga dari suaminya untuk mendengarkan ceritanya, maka dia akan bercerita ke tempat yang lain. Dia akan cerita di sosmed, dia akan cerita dengan teman-temannya. Oh, pantesan ya lagi viral itu yang itu kan begitu ternyata yang viral. Gak ada teman ngobrol. Sehingga Iya, teman ngobrol. sehingga kita harus memastikan punya waktu namanya quality time. Tidak penting seberapa lama engkau bertemu, tapi saat engkau punya waktu untuk bertemu, engkau berkualitas pertemuannya. Ustaz Maulana mohon izin, mungkin dulu dengan almarhumah istrinya, Iya. kan ketemunya jarang barangkali Jarang. kan. Enggak dong, Iya aku dong. setiap Jumat. Ustaz kan di Jakarta kan. Setiap Jumat itu udah jarang. Iya, jarang, Langsung kan? setiap hari. Setiap Jumat itu udah jarang. yang saya pelajari Jarang itu. yang saya pelajari dari beliau adalah Iya. keteladanan beliau ketika pulang ke Makassar. Beliau menyiapkan telinga untuk mendengarkan istrinya. Jadi bukan seberapa lama engkau bersama, tapi saat engkau bersama apa yang engkau lakukan ketika bersama itu. Iya. Yang bikin enaknya makan bukan dengan apa kita makan, tapi dengan siapa kita makan. Betul. Dan saat kita duduk bersama dengan pasangan, coba belajar no gadget, simpan dulu handphonenya, simpan dulu pandangan yang lainnya. Tatap pandangan, tatap wajah pasangan kita masing-masing. Apalagi kalau sampai ngobrol. Dan itu yang biasa Nabi SAW lakukan
ketika di malam hari Masya Nabi Allah. datangi istrinya, Nabi dengarkan apa yang istrinya ingin ceritakan, dan sungguh saat suami mendengarkan cerita istrinya akan menambah keharmonisan rumah Amin, tangganya. Masya Allah. Itu Nabi Masya tiap Allah. malam gitu ya? Nabi tiap malam. Kalau Ustaz cuma tiap Jumat. Nah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Fitin yang ada di rumah. Sebelum kita lanjut pembahasan kita pagi hari ini ya, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah tayangan. Ada suami nih, suami sendiri tega ngebegal istrinya. Hah? Kok Ini bisa? dia, ini tayangannya nih. Nih, cari perhatian itu sebenarnya. Tapi gini, yang saya tidak habis pikir kalau ada suami, ada ini buat yang di rumah ya. Jadi pembelajaran. Ada suami yang karena pernah saya memarahi istri itu Pak di depan umum, Ya, astagfirullahaladzim. menghina, mempermalukan. Astagfirullah, Kayak tadi ini kan luar biasa. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Tapi bagaimana nih caranya nih? Mungkin ya Caranya apa? Buat istrinya nih menghadapi suami yang suka menghinakan istrinya itu di depan orang, menceritakan keburukannya, menceritakan aibnya. Nah, istrinya itu tetap sabar. Nah, ini kalau ya Allah, kalau bukan cinta ya sama istrinya ini kan harusnya kan dimuliakan. Bukannya begitu, bukan? Bukan. Jangan diarahkan ke bukan. Iya, kalau gitu kita jawabnya bukan. Iya, gitu. Harusnya Pasti bilang ya bukan kan? bukan begitu iya. Ustaz bukan begitu iya. Bukan begitu bukan, bener. Kamu nanya. Ustaz kamu nanya. Ustaz Syam, tolong jawab. Astagfirullahaladzim. Iya. Kami Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Ustaz Li, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Jangan karena kita telah memberikan nafkah sehari-hari, jangan karena kita memberikan uang belanja, jangan karena dia tidur di rumah kita, jangan karena kita yang memberikannya pakaian, jangan karena dia adalah seorang yang mesti taat kepada kita suaminya, lalu kita berasa bahwasanya dia adalah budak kita sehingga kita bebas menghinanya, sehingga kita bebas memarahinya di depan umum, sehingga kita bebas untuk menginjak-injak martabatnya. Subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan qaulun ma'ruf, qaulun ma'rufu wa maghfirah khairum min sadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang mengangkat derajat orang lain, ucapan yang menjaga harga diri orang lain, ucapan yang memuliakan martabat orang lain serta ampunan itu lebih baik dibandingkan sedekah yang diikutkan menyakiti perasaan orang lain atau menghinakan orang lain atau menyebut-nyebut sedekah tersebut. Apatah lagi kepada sang istri. Banyak orang mengatakan karena dialah yang telah menafkahinya, karena istrinya numpang hidup kepadanya, karena istrinya adalah seorang yang harus taat kepadanya, sehingga dia merendahkan martabatnya, menginjak-injak harga dirinya. Sungguh Allah katakan, wallahu ghaniyun hamid. Enggak usah sok kaya deh, karena dia Allah yang maha kaya. Wallahu ghaniyun hamid. Dia Allah yang maha terpuji. Enggak usah terlalu banyak ingin dipuji wahai laki-laki, karena dialah Allah yang berhak untuk dipuji. Wallahu ghaniyun hamid. Maka subhanallah, ketika kita merasa bahwa kita telah berjasa kepada seorang wanita, tentu saja Allah katakan bukan menjadi alasan engkau bisa merendahkan harga dirinya, karena tetap saja qaulun ma'ruf, ucapan yang mengangkat harga diri orang lain, wa maghfirah, serta ampunan, itu lebih baik dibandingkan uang belanja yang banyak, transferan yang banyak, tapi merendahkan harga diri seorang wanita, merendahkan harga diri orang lain. Itu yang pertama. Tentu saja perlakuan seperti ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mencintai istri yang kelima yang insya Allah kita bahas ini adalah bagaimana seorang suami menjaga harkat martabat seorang istri, bagaimana seorang suami tidak menghinanya di depan umum, apalagi mencaci makinya di depan umum. Nabi SAW seringkali mengangkat derajat istrinya. Ketika Ibunda Aisyah sedang ngambek, dikatakan bahwa Nabi SAW mencintai Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Fatimah merasa bahwasanya ibundanya direndahkan karena ibundanya adalah seorang, mohon maaf, Ibunda Khadijah adalah seorang yang tua, seorang janda, mohon maaf, yang dinikahi
dinikahi oleh baginda Nabi SAW, sehingga Ibunda Fatimah merasa minder gitu ketika dikatakan oleh Ibunda Aisyah, ibunya dulu Fatimah hanyalah seorang tua, bagusan saya adalah seorang perawan. Maka Nabi SAW mengangkat derajat Ibunda Khadijah dengan mengatakan, dulu ibumu memang seorang yang tua, tapi dia menikahi seorang pemuda. Aisyah itu anak muda, tapi dia menikahi seorang duda. Akhirnya Nabi SAW mengangkat derajat seorang wanita, apatah lagi adalah istrinya. Wallahu Masya ta'ala Allah. alam. Jadi suami istri ini memang adalah pakaian harusnya saling menutupi Allahu aib Akbar. satu sama lain. Betul. Bukannya jadi justru menelanjangkan pasangan di depan orang lain. Mempermalukan. Iya, nauzubillah min zalik. Nah, sekarang kita gini aja deh, menjawab pertanyaan dulu deh yang masuk di sosial media Islami Tinda. Yo jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, ini pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya ceritanya ya? Kalau lagi jalan berdua sama suami, rasanya pengen banget bergandengan tangan. Biar kelihatan mesra. Tapi suami nggak pernah mau gandeng tangan saya Ustadz. Apakah karena suami saya terlalu cuek katanya? Sampai nggak mau bergandengan tangan saya? Atau ada faktor tertentu sama dia nggak mau gandeng saya ya Ustadz? Tapi apa bisa ditandakan bahwa suami mau menggandeng istrinya adalah bentuk cinta? Sedangkan suamiku nggak mau gandeng aku. Ini apakah berarti titik? Wah, tanya sama yang nggak pernah gandeng istrinya juga dulu Ustaz Maulana. Dia juga malu. Dianya yang malu, istrinya mau. Dianya emang orangnya emang maluan, mau gimana dong? Tidak semua laki-laki. Oh, mau nyanyi tadinya. Tidak semua laki-laki mau itu tadi. Tidak semua laki-laki. Sepanjang saya bersama almarhumah, saya masih ingat cuma satu kali saya digandeng. Bergandengan. Bergandengan. Mau Kapan tahu? itu? Kapan itu? Waktu umi ibu saya meninggal. Oh. Itu saya selebihnya kita jarang bergandengan. Karena satu, bergandengan di rumah itu anak pasti itu. Bergandengan di luar gimana ya? Isi saya itu bukan malukan apa dan saya tidak malu karena kan saya banyak foto-foto saya. Oh, ya Allah. Tapi saya berbicara masalah umum ya. Iya. Masalah umum. Satu, kepada semua laki-laki, kalau istri pergi ke mall kemanapun harus digandeng supaya dia tidak mampir belanja. Pelit suaminya pelit. Weh, pelit. Bergandengannya suami istri berjatuhan dosa di antara keduanya. Allah. Tahu nggak? Saya terus terang senantiasa menggandeng istri saya ketika tidur. Oh, kenapa? Tidak pernah lepas tangan saya sama istri saya kalau tidur. Jadi saya pegangan. Gini. Pegangan. Kenapa? Karena 4 anak saya di tengah. Oh. Saya di ujung. Kalau tidak saya jatuh dari tempat tidur. jadi pegangan cuma karena terpaksa. Jadi emang macam-macam ya buat ibu yang Jadi nanya. yang pertama gitu. adalah senantiasa berkomunikasi dengan baik. Iya, itu kan dari tipe suami Berjatuhan dosa di antara kedua. Iya, suaminya juga kadang-kadang emang ada yang maluan. Nah, tapi kan ada yang enggak nih, apalagi anak muda Ustaz Syam. Iya. Oh, kalau saya Sam dari awal. Saya dari Iya. awal Membiasakan ya? membiasakan Harus karena itu. keluarga kami tidak biasa. Iya. Sehingga kami pun sering dapat tegur juga sih sama mama tuh. Apa ini di depan umum juga bergandengan? Karena mereka tidak biasa. Jadi ibu mohon maaf jangan menganggap bahwa suaminya nggak pernah menggandeng bahwa nggak cinta, belum tentu. Mungkin karena tidak biasa. Love language orang beda-beda gitu. betul. Jadi bahasa cintanya beda-beda. Mungkin tidak pernah menggandeng tapi jalan uang belanja gitu ya. Iya. Subhanallah memberi hadiah rajin. Paham itu. Itu saya. Oh, ya Allah. Ada yang menganggap bahwasanya pemberian hadiah adalah love language-nya. Ada yang menganggap berapapun kau kasih aku hadiah tapi nggak pernah kau sentuh aku kayak aku dibayar aja gitu. Ada beda-beda orang. Jadi apalagi adat budaya itu beda-beda. Mungkin kami orang Makassar hampir secara umum tuh nggak biasa dengan bergandengan depan umum gitu. Sehingga orang tua kami pun pernah negor kami, apa ini depan umum aja bergandengan. Tapi mertua kami justru jangan nggak pernah gandengan, masa kayak orang musuhan. Jadi beda-beda subhanallah. Masya Sehingga Allah. jangan pernah menjadi patokan bahwasanya suaminya tidak cinta lagi kalau tidak gandengan. Dibicarakan. Oke. Jelas aja, sudah ya Allah dari Ta'ala. dua versi nih antara Tapi suami. sebenarnya begini. Udah, Kalau mau bergandengan ada cara. Mau Gimana? tahu? Mau. Iya. Naik motor. Oh, gitu. Kalau tidak bergandengan jatuh dia. Ada motor aja kebut-kebutan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Aku lagi kesal nih sama suami. Suami nggak pernah mau antar jemput saya. Saya pulang jam berapapun, suami nggak jemput saya. Saya malah disuruh naik ojek online. Giliran saya minta uang ke suami, malah dikatakan boros. Bagaimana nih Ustadz tanggung jawab suami terhadap istrinya? Seharusnya kenapa malah suami aku tega membiarkan aku pulang sendiri? Nah ini Ustadz Hilman nih. Jadi kadang-kadang
orang ini harus diingatkan nih para suami, Iya. mohon izin. Iya, para suami harus punya waktu untuk membersamai istri kita dalam keadaan apapun gitu. Maka jika tidak ada alasan yang membuat suami kita untuk gak bisa jemput, ya maksain diri untuk jemput. Memang agak beda sih ya, ketika dulu sama sekarang gitu, beda kadang-kadang gitu kan. Tapi percayalah, kebersamaan dengan pasangan itu akan mengantarkan kebaikan kepada istrinya juga. Ya. Maka nanti betul tadi ya, bahwa istri tuh kadang-kadang butuh quality time, butuh bareng, butuh bersama gitu. Tapi juga istri harus paham, tanyakan kenapa suami nggak mau jemput, mungkin lagi sibuk, Ya. mungkin ada apa pekerjaan yang tidak Mungkin bisa ditinggalkan, tipikalnya suaminya atau perlu mungkin diminta. tipikalnya tidak apa, ya harus Harus diminta, diminta. harus ditunjukkan sesuatu. Iya. Ini kunci ya. Jangan pernah bertanya apa yang suamimu berikan, tapi tanyakan dulu apa yang kamu persembahkan kepada suamimu. Wah, itu status hari besok. Iya, jika Terasa. itu yang sudah kamu hadirkan, maka dengan sendirinya semoga Allah lembutkan hati suami kita. Amin. Suami kita berikan yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Jadi intinya kadang-kadang memang kita tuh sering perlu komunikasi. Perlu. Itu dia, harus ngomong. Kadang istrinya sadaran deh, nggak sadar-sadar lakinya gitu ya. Betul. Minta aja lah segala sesuatunya suami istri ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih dari Instagram Alif Parodi Dilan. Wih, gila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya. Mau tanya? Mau tanya apa? Udah lanjutannya. Begitu doang. Kau ambil gaya itu, saya ambil gaya Bunda Carla. Oh, iya. Ada apa? Ada iklan. Gaya Bunda Kor lah. Iklan. Hai semuanya. Jangan kemana-mana. Ya Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu. Ya Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Enak.